mengerjakan tugas manajemen kelas tentang studi kasus siswa yang sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas. A few moments later. Pertama, studi kasus. Kelas 6 MI memiliki beberapa siswa yang hampir setiap hari datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Guru sudah mengingatkan, tapi tidak ada perubahan. Apa strategi terbaik untuk mengubah perilaku mereka? Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama bisa berupa faktor internal dari siswa tersebut. Yang pertama bisa berupa kurangnya motivasi dalam belajar. Kemudian nomor 2, kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Nomor 3, siswa tersebut memiliki kebiasaan buruk yang sulit diubah. Kemudian yang keempat, siswa tersebut memiliki masalah pribadi. Oke, yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan sekitar siswa seperti lingkungan keluarga, juga bisa jadi jarak rumah ke sekolah, atau bisa jadi lingkungan pergaulan. Ketiga, faktor sekolah. Yang pertama, kurangnya ketegasan aturan. Yang kedua, pengawasan longgar. Dan yang ketiga, kurangnya pendekatan motivasional. Dampak yang muncul dari masalah tersebut yaitu yang pertama, mengurangi konsentrasi teman yang sedang belajar. Yang kedua, materi pelajaran tertinggal. Yang ketiga, membentuk kebiasaan buruk atau kurang disiplin. Dan yang keempat, relasi dengan guru bisa memburuk karena dianggap tidak menghargai waktu. Apa perilaku yang perlu dikembangkan dan juga dikoreksi dari masalah tersebut? Nomor 1, perilaku yang perlu dikembangkan adalah disiplin diri, tanggung jawab, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan pengelolaan waktu, sikap proaktif, dan juga ketahanan mental. Strategi untuk mengembangkan dan mengoreksi perilaku. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Nomor 2, konseling individual. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Yang keempat, penerapan konsekuensi yang konsisten. Yang kelima, memberikan contoh yang baik. Yang keenam, memberikan apresiasi. Aturan kelas yang harus diterapkan untuk masalah tersebut. Yang pertama, aturan untuk siswa yang sering terlambat. Itu memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama, pembinaan awal berupa teguran lisan dan juga tugas tambahan. Tahap kedua adalah pemberian sanksi berjenjang berupa peringatan tertulis dan juga pemanggilan orang tua. Aturan untuk siswa yang tidak mengerjakan tugas juga memiliki 2 tahap. Tahap pertama adalah pendekatan persuasif, yaitu peringatan dan juga batas waktu serta bimbingan dan juga tugas tambahan. Tahap kedua, penegasan sanksi yang berupa pengurangan nilai, pemanggilan orang tua, dan juga konseling. Lalu ada reward dan punishment atau hukuman. Ketika si siswa tersebut melakukan sebuah kebaikan atau sebuah keburukan, kita perlu memberikan dia reward atau sebuah hukuman. Yang pertama ada reward. Dalam beberapa reward ini, kita memberikan seperti sebuah ujian lisan, poin kedisiplinan atau bintang, lalu ada kesempatan istimewa, lalu ada penghargaan kelas berupa piagam, lalu ada punishment. Di dalam punishment ini sebaiknya kita dalam hal mendidik, bukan menghukum berlebihan. Beberapa punishment tersebut adalah seperti teguran ringan, pengurangan poin kedisiplinan, tanggung jawab sosial, dan pemanggilan orang tua jika berulang kali terlambat. Lalu ada konsistensi penerapan terhadap aturan, yakni konsistensi kita atau tanggung jawab kita terhadap aturan yang kita buat, seperti penegakan aturan secara teratur, adil, dan tanpa memihak ke guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif dan dapat diprediksi. Oke, apa saja strategi penanganan terhadap perilaku bermasalah? Yaitu yang ke-1, konsekuensi logis seperti catatan keterlambatan, kompensasi waktu, pembatasan hak tertentu, kontrak belajar. Oke, yang kedua, komunikasi efektif, yaitu seperti bahasa positif, pemberian umpan balik langsung, motivasi personal, dan pendekatan konseling singkat. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan guru BK, informasi berkala kerjasama orang tua dan konseling BK. Integrasi nilai Islam. Dalam kasus ini, yang pertama nilai rahmah, yang kedua nilai adil, yang ketiga nilai uswah. Yang pertama tadi nilai rahmah adalah kasih sayang. Rahmah adalah prinsip kasih sayang Allah yang harus dicerminkan oleh seorang guru kepada murid.
Yang kedua, nilai adil, yaitu nilai keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah keseragaman, tetapi memberikan sesuatu sesuai hak dan kebutuhannya. Yang ketiga, nilai uswah, yaitu keteladanan. Guru adalah uswah hasanah atau teladan yang baik. Perilaku guru adalah kurikulum tersembunyi yang paling powerful. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu strategi terbaik untuk mengubah perilaku siswa yang sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas adalah dengan beralih dari sekadar mengingatkan, menjadi pendekatan yang solutif dan tidak memihak. Kunci utamanya terletak pada 1. Memahami akar penyebab melalui komunikasi yang empatik. 2. Memberikan dukungan dan solusi, bukan sekedar menuntut. 3. Menerapkan aturan yang jelas, logis dan konsisten. Serta dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya merasa dipaksa, tetapi juga merasa diperhatikan dan dibantu untuk menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan membangun tanggung jawab dan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaqulul haqq wa yahdi sabil. Sekian dan demikian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.